Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di pertemuan ke-6 ya, saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana pembuatan UML di software ya. Pembuatan UML di software itu kan ada beberapa ya. Software untuk penggunaan di UML itu ada macam-macam, ada Rational Rose, ada Star UML. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Star UML ya. Nah, terus yang perlu saya garis bawahi, kalian nanti kalau waktu kuis ataupun nanti waktu UTS itu kan ada tuh studi kasusnya ya kan. Studi kasusnya itu dia misalkan disuruh merancang use case diagram, itu tidak langsung kita menggambar use case diagramnya. Di pertemuan ke-4 kemarin sudah saya tulis di classroom bahwa ada 5 yang perlu diperhatikan dalam membuat use case sebelum kita menggambar ya. Jadi kalau kita ada disuruh studi kasus membuat perancangan use case diagram itu tidak langsung menggambar. Jadi ada step-stepnya. Ini yang perlu saya tegaskan ya. Kalau untuk membuat use case, jadi gini. Jadi ada yang perlu saya garis bawahi pada studi kasus use case. Jadi kalau nanti ada sistem informasi apa misalkan ya, sistem informasi perpustakaan contohnya, kalau nanti disuruh buat perancangan di use case-nya, yang pertama dilakukan adalah yaitu menguraikan skenarionya berupa penjabaran aturannya ya pada suatu sistem tersebut. Nah, contohnya di mana? Di kemarin yang di modul itu ada di sistem informasi manajemen perpustakaan, itu halaman 17 sampai 18. Nah, yang kedua baru membuat tabelnya, tabel pemecahan pencarian aktornya, itu halaman 19. Baru yang ketiga adalah gambar use case-nya. Nah, ini baru gambarnya ya, itu halaman 20. Baru yang keempat buat tabel untuk menemukan use case-nya, itu halaman 21. Yang kelima adalah membuat skenario per use case, itu halaman 22. Jadi nanti kalau ada contoh kasus, nanti kalau saya suruh ada studi kasusnya, buat perancangan use case diagramnya itu tidak langsung menggambar ya. Menggambar itu dia ada di poin ketiga ya. Menggambar itu ada di poin ketiga. Poin pertama, kedua, 4 dan 5 ini juga dilakukan. Jadi nanti kalau kuis inilah 5 ini yang dilakukan. Yang pertama apa? Ini penjabarannya, kamu lihat di halaman 17 sampai 18. Yang kedua adalah di halaman 19, yang ketiga di halaman 20, yang di nomor 4 di halaman 21, nomor 5 di halaman 22 ya. Itu dijabarkan, kamu teliti satu persatu ya. Begitupun nanti di UTS. Di UTS biasanya saya suruh gambar manual dulu di kertas, kamu foto, upload ya. Uploadnya langsung di classroom ya. Nanti saya buatkan Google Form untuk ujiannya. Jadi upload. Jadi kalau misalkan ada 5 seperti ini, 5 yang harus kalian jabarkan, berarti 5 kali upload ya. Jadi upload. Jadi konsentrasi kalian ada di 5 ini ya. Terus saya tambahkan lagi, kalau untuk pembuatan tabel menemukan use case, baru membuat skenario per use case, itu boleh diwakili satu contoh studi kasus aja. Misalkan kalau di perpustakaan itu apa? Misalkan kalau di perpustakaan itu dia meminjam buku, baru skenario per use case-nya apa? Meminjam buku saja boleh ya. Misalkan ada berapa kejadian, misalkan 4, boleh kamu ambil 1 saja sebagai contoh sampelnya ya. Itu saya pertegas lagi, nanti jangan bingung waktu kuis, waktu UTS apa yang mau dikerjakan. Nah, nanti seperti ini, ada 5 ini, nanti di UTS ada 5 kejadian seperti ini, ada nanti upload foto itu dan seterusnya ya, sampai 5 seperti ini gitu ya. Baik, dari situ sudah saya perjelas lagi ya. Jadi jangan salah, jangan bingung, jangan ribut nanti waktu UTS ataupun waktu kuis apa ini yang mau dilakukan. Nah, ini ada 5 seperti ini. Ini sudah saya tulis di classroom di pertemuan keempat
kemarin. Coba dilihat Classroom, komen saya di pertemuan keempat itu ada ya. Baik, dari sini sudah saya akan memperkenalkan ya bagaimana kita membuat software, membuat perancangan gambarnya kalau kamu punya softwarenya ya. Software yang saya gunakan di sini adalah Start-UML. Ini adalah yang paling mudah ya. Semuanya sih mudah ya. Cuman yang biasa familiar itu adalah Start-UML ataupun di Rational Rose. Nah, di sini kita buka untuk softwarenya ya, software Start-UML-nya. Ini lagi loading. Jadi kalau misal kamu punya softwarenya bisa dipakai ya. Kalau kemarin di flowchart atau di APSI 1 kita menggunakan Visio untuk perkenalannya. Nah, kita di sini menggunakan Start-UML ya. Ada perkembangannya. Nah, di sini Start-UML yang digunakan adalah seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan pertama ya. Jadi kalau di APSI 1 dan 2 sebetulnya kita tidak belajar software, tapi kita memperkenalkan saja ya. Kalau nanti belajar software itu ada namanya mata kuliah pemrograman visual. Nah, itu kita belajar untuk bahasa pemrograman. Kalau kita kan, kalau APSI itu kita kan S1 ya, lebih banyak kita ke konsep perancangannya gitu ya. Kalau kamu mau mengembangkan lagi di softwarenya bisa seperti ini ya. Karena nanti pun skripsi ataupun nanti PKL ataupun PKM kamu juga akan berinteraksi dengan yang namanya UML ataupun dia DFD dan flowchart. Ya, ini adalah tampilan Start-UML ya. Saya juga tidak mengupas sampai habis. Saya ini hanya memperkenalkan saja ya. Mana tahu ada yang penasaran gimana sih cara buat rancangan UML-nya gitu. Di sini seperti biasa ya. Di sini ada menunya file, edit, format, model, tool dan sebagainya. Nah, seperti software-software pada umumnya. Nah, kalau kita mau buat baru ya, ini ada namanya model. Model di sini ada add diagram. Di sini nanti ada kelas diagram, komponen diagram dan sebagainya. Ada use case, sequence, state charts, activity diagram. Kita akan menggunakan 4 nantinya ya. Tapi yang saya perkenalkan di sini hanya use case diagram ya. Sebetulnya kita bebas berkreasi di sini dari mana dan mau kemana ya kan. Tapi konsepnya harus jelas. Contoh ini misal kita mau menggunakan use case diagram ya. Kita menggunakan use case diagram. Itu tadi saya klik modelnya adalah use case diagram. Ini tadi ya. Udah use case diagram tadi. Saya ulangi ya. Karena tahu tadi ada yang masih bingung. Nah, kita model. Nah, ini saya klik use case diagram ya. Di sini nanti ada namanya use case diagram 1. Ini adalah model dari use case yang pertama mau kita buat ya. Kita bisa menggunakan use case subject. Ya, use case subject itu dipakai kalau kita mau buat lebih detail lagi ya, lebih bagus. Ya. Misalkan kita tarik ke sini. Desainnya ya. Nah, mungkin kita di sini mau membuat judulnya misalkan sistem ATM misalkan ya. Sistem ATM. Ini sebagai judulnya. Ingat ya, ini kalau di UML ini agak sensitif ya.
klik kanan bisa copy, nanti muncul berkali-kali. Jadi memang harus sering latihan aja gitu ya. Baru yang kedua adalah aktornya. Di sistem ATM kita buat aja di sini di Bank BRI misalkan ya. Di Bank BRI itu ada di sini pasti kita buat ada nasabah ya. Kita buat aktornya. Nah, ini agak sensitif ya. Kalau kita klik ke sini nanti dia akan mengcopy paste ya. Makanya kita harus agak hati-hati juga untuk menggesernya. Nah, akan klik ya, ini nasabah misalkan ya. Nah, selain nasabah, kita juga ada kalau di bank itu aktornya itu apa ya? Teknisi ya, teknisi ATM. Bahwa teknisi karena di sini sistem ATM harus ada teknisi ATM yang menjadi aktornya. Ya, agak sensitif ya, hilang kemana harus dicari ya. Misalkan di sini teknisi ATM misalkan ya. Kalau mau arah ke netral, tidak menggunakan ini, tidak ke diagram, kamu klik yang di sini ya, kalian klik bisa kita klik di sini toolboxnya ya, di sini ya. Baru ini kita geser ke bawah untuk desainnya ya. Ini agak sensitif ya, geser ke sini ya. Terus use case-nya apa yang mau kita lakukan? Nasabah, teknisi ATM, dengan apa kita selain itu? Pasti kita ke banknya, namanya ATM ya, kita ada unsur banknya juga ya. Terus ini bank BRI nya ya. Baru use case yang kita gunakan apa? Use case yang kita gunakan, kita klik di sini ya, use case, baru kita seret ke sini. Kita ngambilnya seperti visio aja ya, geser aja. Nah, di sini apa yang mau kita lakukan? Ada login. Kita di sistem ATM ya, pasti ada login. Ya. Selain ada login, apalagi yang ada di situ adalah dia cek saldo. Cek saldo. Balik ke sini. Cek saldo. Setelah cek saldo ada apa lagi di situ? Bisa kita kalau cek saldo itu nanti ada ke teknisinya. Teknisi ini kita ngapain use case-nya? Jadi kita harus menata ya, ini kejadiannya. Lalu di sini ada setor tunai misal ya. Baru setelah itu transfer ya, setor tunai. Sudah tercopy berkali-kali ya. Baru udah setor tunai, baru ada transfer ya, baru di sini nanti ada bukan setor tunai ya, lain lagi, dia ada tarik tunai. Jadi ini agak sensitif ya, kita mau matikan yang mana ya, ini ada berkali-kali. Nah itu harus, nah ini use case nggak kita pakai, delete.
Ini juga use case ini nggak kita pakai, ini delete. Jadi harus juga telaten ya sini ya. Ada use case jumlahnya berapa ya kan. Ini nanti kita tarik ke sini ya. Ini use case nggak kita pakai, delete. Ini use case nggak kita pakai, delete. Ini use case nggak kita pakai juga, di delete ya, dan sebagainya. Baik, ini sedikit dulu ya, baru kita kalau nasabah kalau mau ke sistem ATM harus ada login. Nah, kalau ada login pasti di sini ada verifikasi ya, password ya, verifikasi password. Sini ada verifikasi password ini ya, nanti tercopy lagi. Nah, ini verifikasi password kita dekatkan dengan login ya. Dalam artian apa? Dia login itu ada hubungannya dengan verifikasi password, dan verifikasi password itu pasti ada hubungannya dengan login. Jadi di situ kita buat hubungannya apa? Include. Nah, kemari itu dia tadi fungsinya ya, untuk include-nya. Nah, ini include ya. Sini ya, maaf ya. Include tadi, edit dulu, undo. Ini include. Bentar ya, ini nggak pas, harus kita paskan agak kemari. Loginnya nggak kemari ya, kita include kan. Dia include. Apa dia include di sini ya? Berarti apa? Kenapa kita kasih dia menu include? Include itu dia hubungan ya, hubungan yang erat antara verifikasi password dengan login ya kan. Baru kalau dia nanti mungkin ada extend ya, extend itu dia sumber lain ya, tapi dia mempengaruhi, sumber lain yang mempengaruhi. Ini contoh, ini saya kopikan aja, bisa kalian copy lebih cepat ya. Nah, di sini apa? Misalkan error password. Error password itu hubungannya di extend ya, di luar. Jadi klik extendnya di bawah ini, extend. Ya, ini ada salah klik aja udah sensitif kita ya. Ini kita klik dulu yang error password, baru kita ke extend, ke login ya, ya seperti itu. Nah, langsung dia ada muncul seperti ini. Nah, extend, error dan segala macam. Nah, bagaimana menghubungkannya nasabah dengan login, cek saldo, store tunai, tarik tunai dan transfer ya. Ini dirapikan ya, ini dirapikan gitu ya. Kita pakai directed associasi ya. Directed associasi di sini ya, nasabahnya. Kalau mau mungkin mau menarik hubungannya ya antara nasabah dengan use case-nya. Klik ini, klik untuk aktornya dulu, baru bisa di directed asosiasi ya. Misalkan ke login ya. Bisa juga ke ini, kita klik ya,
asosiasi, nanti ke cek saldo. Baru kemana lagi, baru direct asosiasi lagi. Sensitif ini ya. Inilah dia hubungannya. Bank BRI juga kita bisa hubungkan ya, misalkan ada nggak sistem itu dari Bank BRI hubungannya dengan store tunai misalkan. Kenapa ini tidak bisa? Nah, biasanya kita ke asosiasi. Jadi nanti sering dicoba aja untuk hubungannya ya, atau untuk tarik garisnya ya. Dia macam-macam di sini ya. Jadi harus ini agak-agak sensitif juga untuk penarikannya. Nah, ini biasanya seperti ini. Agak-agak telaten ya, harus agak telaten. Baik, saya rasa gitu aja, bisa kalian kembangkan lagi. Itu hanya contoh kecil ya dari saya. Nah, bisa kalian kembangkan lagi bagaimana cara pembuatan di beberapa sistem untuk menggunakan UML. Nah, tapi yang perlu saya pertegas tadi, untuk perancangannya kita membutuhkan 5 ya, membutuhkan 5 use case yang seperti ini, ada kejadian seperti ini. Nah, selain menggambar, kita harus mengkonsep dulu gitu ya. Baik, dari sini saya akhiri. Jangan lupa nanti kalau kuis ataupun di UTS ada skenarionya, ada 5 step yang harus kalian kerjakan. Baik, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.